Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Ihsan di materi kita berikutnya, yaitu tentang metabolisme karbohidrat. Silakan saksikan video tutorial ini dari awal sampai akhir agar Anda tidak gagal paham. Metabolisme karbohidrat, ya. Diet bervariasi atau pengaturan pola makan bervariasi baik pada manusia maupun hewan, salah satunya yang kita kontrol adalah karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat? Jadi fungsi karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi karena di dalamnya terdapat glukosa. Seperti yang kita pahami, glukosa adalah salah satu sumber energi bagi kita, baik dia para mahasiswa yang beraktivitas, para atlet dan sebagainya. Nah, karbohidrat salah satunya perlu kita ketahui, ya, dia terdiri atas monosakarida yang rantainya terdiri dari heksosa, ada 6. Nah, hasil pencernaan dari karbohidrat, yang pertama dia menghasilkan glukosa, ya, kemudian fruktosa yang terkenal dengan gula buah, kemudian yang ketiga galaktosa. Ternyata fruktosa dan galaktosa di dalam hati diubah juga menjadi glukosa. Ini harus kita pahami. Berikutnya, adapun tahapan dari proses-proses pada metabolisme karbohidrat. Yang pertama, ya, kita harus memahami tahapan glikolisis. Yang kedua, kita harus memahami tahapan glikogenesis. Yang ketiga, ada namanya glikogenolysis. Yang keempat, AMP-SAN. Yang kelima, gluconeogenesis. Nah, glikolisis perlu kita ketahui, dia dikenal juga dengan namanya Embden-Meyerhof pathway. Nah, di mana dia terjadi? Ternyata dia terjadi di dalam sitosom. Ketika oksidasi glukosa terjadi, dia menghasilkan yang kita sebut dengan ATP, adenosin trifosfat atau energi. Berikutnya, glukosa diubah menjadi aerob. Aerob ini akan menghasilkan asam piruvat. Kemudian ketika dia oksidasi glukosa dalam kondisi anaerob tanpa oksigen, maka dia diubah menjadi asam laktat. Pada keadaan aerob, ya, ada oksigen, hasil akhirnya adalah asam piruvat, ya, masuk ke dalam mitokondria, kemudian diubah menjadi asetil-CoA, kemudian dia masuk ke siklus Krebs, dia akan menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan air. Nah, ini jalur dari glikolisis, ya. Jadi silakan para mahasiswa pelajari, ya, berapa ATP yang dihasilkan dari glikolisis, jalur dan tahapannya. Di slide ini saya menampilkan jalur dari glikolisis, tahapan-tahapannya, bahkan beberapa dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, enzim apa saja, ya, yang terlibat, karena enzim sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya proses reaksi untuk mengubah tersebut. Kemudian identifikasi reaksi apa saja, kita kenal ada reaksi endogenik, ada eksogenik. Nah, dari tahapan tersebut juga kita perhatikan dari glyceraldehyde 3-fosfat diubah menjadi piruvat, itu terjadi 2 kali. Berarti ATP atau energi yang dihasilkan juga dikali 2. Nah, ini silakan para mahasiswa membaca subbab khusus glikolisis, ya, berapa ATP yang dihasilkan. Reaksi pada glikolisis pada umumnya berjalan 2 arah, ya, para mahasiswa, para mahasiswi, kecuali 3 reaksi berikut berjalan searah. Contohnya apa? Yang pertama adalah glikolisis di eritrosit, ya. Nah, eritrosit
pada manusia dewasa ya tidak mempunyai inti sel dan organel sel atau yang kita kenal dengan mitokondria, sehingga rantai respirasi dan siklus asam sitrat tidak dapat terjadi pada tahapan ini. Nah, perlu kita pahami, oksidasi glukosa di eritrosit selalu menghasilkan yang kita kenal dengan asam laktat. Maka ketika Anda beraktivitas olahraga yang berlebihan, maka diubah menjadi asam laktat, maka istilah kita adalah pegel-pegel ya. Orang Bangka bilang tuh pegel-pegel. Nah, inilah yang harus dipahami bagaimana kita memecah asam laktat. Salah satu contohnya ya, misalnya kita menggunakan obat oles kalau terlalu kelelahan, maka kita tidak boleh berolahraga sekali olahraga langsung misalnya 2 jam padahal sudah lama tidak berolahraga. Inilah menyebabkan penumpukan asam laktat. Nah, dari tahapan glikolisis tersebut dia akan masuk kepada yang kita kenal dengan siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs, para mahasiswa silakan perhatikan slide saya, tahapannya, pelajari ya apa saja di tahapan tersebut, maka baca subbab khusus siklus Krebs. Berikutnya adalah jalur glikogenesis, sintesis glikogen dari glukosa. Nah, terjadi di mana? Di dalam hati dan otot ya. Yang pertama, reaksinya adalah glukosa plus ATP atau energi dengan bantuan enzim glukokinase dan ada bantuan ion magnesium diubah menjadi glukosa 6-fosfat plus adenosin difosfat. Reaksi tahap kedua, glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase ya, diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, reaksi ketiga, glukosa 1-fosfat plus UTP dengan bantuan enzim UDPG pirofosforilase diubah menjadi UDPG plus pirofosfat. Nah, perlu kita ketahui ya, enzim glikogen sintase ini adalah membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik ya, dia rantai lurus dari glikogen. Kalau enzim pencabang ya, branching enzim, dia membentuk ikatan alfa 1,6 glikosidik yang kita kenal dengan rantai cabang dari glikogen. Jadi kalau kita ibaratkan molekul glikogen itu seperti pohon, cabang, dan rantingnya ya. Jadi 3 ya, pohon, cabang, dan rantingnya. Pada gambar di slide ini kita perhatikan adalah bagaimana sintesis glikogen ya. Ada enzim yang memutus 1,4 alfa ya, kemudian ada yang memutuskan ikatan 1,6 alfa glikosidik. Nah, ini dalam sintesis glikogen. Nah, berikut yang gambar kedua juga sama ya. Jadi lurus. Jadi ketika dia rantainya lurus itu 1,4, ketika dia bercabang maka dia ikatannya yang diputus ada 1,6 alfa. Baik, di slide kita perhatikan ya jalur glikogenesis dan glikogenolysis. Jadi silakan para mahasiswa pelajari dengan baik tahapannya, enzim yang terlibat ya, ada berapa energi yang dihasilkan, kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam tahapan dan proses tersebut. Nah, ini juga di slide gambar glikogenesis, sebelahnya glikogenolysis. Apa itu berikutnya glikogenolysis? Ternyata dia adalah proses pemecahan glikogen dalam otot. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapat energi bagi otot tersebut. Hasil akhirnya yaitu piruvat atau laktat. Maka glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari glikogenolysis masuk ke jalur glikolisis di otot. Bagaimana ketika di dalam hati ya. Nah, di dalam hati tujuan dari glikogenolysis ini adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan.
Nah, glukosa 6 fosfat ini akan diubah menjadi glukosa. Kemudian glukosa 6 fosfat plus air dengan bantuan enzim glukosa 6 fosfatase ya, diubah menjadi glukosa plus pirofosfat. Nah, enzim apa saja yang terlibat? Ternyata enzim glukosa 6 fosfatase ini terdapat di hati, ginjal, dan epitel usus ya, tetapi tidak terdapat di otot. Nah, begitu juga enzim glikogen fosforilase, dia memutuskan ikatan apa tadi? 1,4 glikosidik yang rantai lurus ya. Sedangkan the branching enzyme dia memutuskan ikatan alfa 1,6 glikosidik. Tahap berikutnya adalah gluconeogenesis ya. Pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah, pada mamalia dia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya apa? Yang pertama adalah asam laktat ya. Dia dari mana? Dari otot, kemudian eritrosit. Kemudian yang kita kenal dengan gliserol. Dari hidrolisis triasil gliserol dalam jaringan lemak terdapat pada adiposa. Yang ketiga adalah asam aminoglukogenik. Yang keempat, asam propionat pada ruminansia. Berikutnya, glikoneogenesis penting sekali ya untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam proses diet. Ya. Nah, jaringan perlu pasokan glukosa kontinu sebagai sumber energi terutama sistem saraf dan eritrosit ya, pada makhluk hidup. Nah, enzim yang membantu itu ada 4 ya. Yang pertama kita kenal dengan piruvat karboksilase ya, dan sampai ke glukosa 6 fosfatase. Lengkap ya. Tahap berikutnya sama seperti tadi, mahasiswa pelajari dengan baik ya jalur gluconeogenesis, enzim apa saja ini ya yang terlibat di sana, kemudian bagaimana prosesnya, membutuhkan apa dan sebagainya ya, sehingga kita benar-benar paham dan bisa diterapkan. Berikutnya, jalur berikutnya adalah HMP-SAN, yaitu kepanjangan dari heksosa monofosfat. Disebut juga pentosa fosfat pathway ya. Ini merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Tapi dia tidak bertujuan untuk menghasilkan energi atau yang kita kenal dengan ATP. Dia aktif dalam hati, kedua jaringan lemak, ketiga kelenjar korteks adrenalin ya. Yang kita kenal ya. Adrenalin ini muncul ketika orang dalam rasa takut atau terjepit. Nah, misal ya ada di kejadian di perenang-perenang ya, agar dia cepat berenang di salah satu negara itu diletakkan buaya kecil yang diikat. Jadi ketika berenang ya, baru berapa meter langsung buaya itu dilepas tapi diikat, sehingga tiba-tiba perenang tersebut dengan rasa takut dengan cepat. Nah, ternyata itu yang terpancing adalah adrenalin. Berikutnya yang keempat adalah kelenjar tiroid. Yang kelima adalah eritrosit. Ya. Yang keenam adalah kelenjar mamai atau yang kenal laktasi. Ya, adalah sumber ASI. Baik, berikutnya adalah ya jalur HMP-SAN. Saya yakin para mahasiswa-mahasiswi bisa mempelajari dengan baik. Nanti kita buat grup diskusi ya, bagaimana untuk memahami jalur ini. Berikutnya adalah glukosa dalam darah ya. Glukosa ini dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh ya. Di mana dia disimpan? Yang pertama, hati dan otot ya, diubah menjadi glikogen. Kemudian jaringan lemak diubah menjadi triasil gliserol. Nah, sumber glukosa dalam darah yang kita kenal adalah ya karbohidrat makanan, glucogenolisis hepat, yang ketiga adalah gluconeogenesis. Nah, hormon yang mengatur glukosa dalam darah ini yang pertama adalah insulin, yang kedua hormon
dari kelenjar hipoposa anterior. Nah, ini untuk hormon pertumbuhan. Berikutnya adalah hormon kelenjar medula adrenal, ya. Di sana terdapat epinefrin dan glukagon. Apa sih pengaruh hormon? Ternyata pengaruh hormon yang pertama adalah dia mengatur keadaan kadar glukosa darah. Ya. Dari situ, ketika kadar glukosa darah rendah, dia akan merangsang sekresi hormon glukagon. Yang kedua, keadaan kadar glukosa tinggi, maka dia merangsang sekresi hormon insulin. Dalam keadaan darurat, dia merangsang sekresi hormon adrenalin. Glukagon di dalam hati, epinefrin di dalam otot, ya, akhirnya melakukan proses pembentukan CAMP. Nah, perlu kita ketahui ketika CAMP menghambat, ya, enzim glikogen sintase, dengan sendirinya akan menghambat juga proses glikogenesis. Yang kedua, ketika CAMP memacu enzim fosforilase, dengan sendirinya dia akan memacu jalur glikogenolisis. Berikutnya adalah bagaimana dengan insulin, ya. Insulin yang pertama dia bisa memacu glikogen sintase. Kemudian yang kedua bisa memacu fosfodiesterase yang akan memecah CAMP menjadi 5-aksen AMP. Efeknya apa? Dia bisa memacu glikogenesis tersebut. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menghambat glikogenolisis. Baik para mahasiswa, ya, pelajarilah materi ini dengan baik. Kalau kurang di video tutorial saya, silakan Anda mencari literatur lain yang lebih kuat. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Jangan lupa like and share video ini agar saya makin semangat memproduksi video yang lebih baik lagi. Intinya, para mahasiswa jangan hanya berharap dari video tutorial ini, silakan Anda juga mencari literatur lain, membaca, terus mendengar video tutorial lain sampai mendapat ilmu yang baik. Karena karakter mahasiswa semakin banyak belajar, maka dia akan semakin baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!